Nih, robbahu mana nih? Nah ini. Mana robbahu? Mana ada robbahu, Dis? Nih. Bukan robbahu itu. Wih, sebentar, mana? Nah ini. Coba nih. Mana, ini apa bacanya? Robbihi itu bukan robbahu. Mana robbahu nih? Sebentar. Gak bisa dia, saudara. Pusing. Bodrek. Kalau sama-sama seperti itu, oneness dan Tritunggal sama-sama bertengkar dan saling membidatkan, padahal keduanya tidak punya dalil yang ada tertulis dalam Bible. Coba buktikan, Mas Edis. Katanya Taurat itu sempurna. Sekian. Terima kasih. Seandainya Gus Wapi bisa fokus sama kayak ini, saya bisa catat gitu loh. Yang ditanya itu banyak sekali gitu loh. Ini yang mana ini yang mau dijawab, ini banyak sekali pertanyaannya. Pusing Ibu ya, guys. boleh nggak ini kandung? Bagaimana minum ini? Aduh, Pusing banyak ya. yang mana? Nggak apa-apa, kita jawab secukupnya. 5 menit nggak cukup sebenarnya. Baik, kita sudah bisa membuktikan bahwa Gus Wapi tidak percaya kepada Al-Qur'annya ya. Sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan dia. Baik, dikatakan kenapa orang Kristen tidak minum darahnya Yesus sesuai dengan perintah Yesus? Masalahnya yang dimaksud dengan darah Yesus itu maksudnya di mana? Gimana? Apakah betulan darahnya? Lihat. Apa perkataan Yesus? Ya, akulah roti yang telah turun dari surga. Nenek moyangmu telah makan roti mana yang turun dari surga, tetapi mereka telah mati. Tetapi akulah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia akan hidup. Nah, sekarang begini. Apakah itu darah dan daging betulan? Kanibal begitu? Tidak. Karena apa? Karena itu dilakukan oleh Yesus sendiri. Pada waktu perjamuan, tadi kami di gereja nih. Hari ini hari Minggu, di sini hari Minggu baruan. Tadi barusan pulang dari gereja. Kami perjamuan suci. Kami peringati itu. Ya. Yesus ya memecah-mecah roti, dikatakan inilah tubuhku. Ya kan? Jadi roti bukan tubuhnya betulan digigitin macam kanibal. Nah, sekarang begini. Sekarang saya tanya sama orang Islam. Di dalam Al-Qur'an, makanya saya bilang mereka ini sebenarnya mencuri kitab orang. Gini, lihat ya. Di dalam Al-Qur'an ada satu narasi bahwasanya Isa berkata kepada umatnya bahwa dia meminta makanan dari surga. Mana yang sesungguhnya, bukan mana yang dimakan oleh nenek moyangmu yang mati di padang gurun, bukan. Tapi akulah nih roti yang sesungguhnya. Makanya ketika kami makan tubuh Yesus, itu melambangkan bahwa tubuh kami seperti tubuh Yesus, punya hidup yang baru, darah yang baru. Seperti itu, bahwa itu menjadi ikatan batin, menjadi satu persekutuan dengan Yesus, murid dengan tuannya, dengan Tuhannya. Loh, gimana Gus Wapi ini? Kemudian ibu kandung. Apakah di dalam Bible tidak ada melarangan? Oh, ada. Ya, di dalam Bible janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu. Ya kan? Ada itu. Nggak boleh. Nah, sekarang begini, yang jadi masalah itu begini. Itu tidak membuktikan bahwa kami tidak percaya kepada Bible. Poinnya ini loh. Coba tunjukin ayat di mana Bible tidak dipercaya oleh orang Kristen. Gitu loh. Seperti bagaimana tadi saya membuktikan bahwa orang Islam nggak ada yang percaya Al-Quran. Quran bilang sholat itu menjauhi perbuatan mungkar, tapi Muslim bilang sholat itu begini dan begini dan begini. Itu makanya nggak nyambung. Jadi apa kata Quran dengan apa kata orang Islam tuh nggak sama. Coba di mana ada sholat itu menurut Al-Quran begini, terus begini? Di mana ada? Nggak ada. Oh, itu menurut kitab ini, kitab ulama. Sudah saya bilang, umat Muslim tidak akan menggunakan Al-Qur'annya untuk menjelaskan agama Islam, karena umat Muslim sadar bahwa Al-Qur'an tidak bisa menjelaskan apa-apa. Cuman klaimnya doang.
Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi ditanya apa yang dihalalkan Isa, apa yang turun dari surga yang menjadi peringatan, memble, nggak jawab, memble. Oh. Silakan. Kak Wapi makan lele nggak? Nggak apa-apa, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyaksikan, teman-teman. Ternyata pertanyaan saya pakai tafsir. Dia tidak mau sama tafsir, tapi nafsiri cabang pribadi. Saya kan nanya tadi, Yesus menyuruh untuk memakan atau meminum darahnya sendiri untuk menjadi peringatan kepada dia. Hukum minum darah diperintah oleh Yesus. Dijawab pakai tafsir sama dia, ditafsiri sendiri, tapi bukan penafsir yang ahli. Apa tafsir dari Edis? Oh, itu maksudnya bukan darah-darah seperti Dracula. Itu tafsir namanya, bro. Anda menjelaskan ya, lalu dia mengatakan Yesus itu roti. Roti apa? Roti sari roti. Tenonet, tet gitu. Aduh. Makanya gini loh, Mas Edis. Bible itu sudah salah dari awal gitu loh. Katanya teman-teman Kristen tidak boleh pakai tafsir, tapi kamu tafsiri cabang pribadi. Oh, darah ini bukan seperti Dracula, tapi Yesus itu adalah roti. Roti apa? Roti panggang. Gitu loh. Mana Yesus roti. Kalau mau dimaknai kalimat sebagai kalimat aligoris, ada ilmunya aligoris itu. Berarti kamu tidak beriman sama Bible kalau pakai aligoris. Harus sola scriptura, sesuai dengan yang tertulis. Yang kamu tanyakan dari tadi yang nggak ada di dalam Quran. Oh, kan Quran katanya tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Sama di dalam Mazmur 19 nomor 7 tadi yang saya sampaikan, Taurat Tuhan adalah sempurna, apalagi bagi mereka yang tak berpengalaman. Mana sempurnanya? Mana sempurnanya? Gak ada kan? Hukum menikahi ibu, janganlah engkau menyingkapkan aurat orang tuamu. Kalau orang tua itu berarti bapak termasuk. Bapak pun tidak boleh disingkapkan auratnya. Itu bukan hukum nikah namanya, itu tafsir. Tafsir Anda itu menyingkapkan aurat dihukumi nikah. Itu kan tafsir Anda pribadi, Bas. Gitu loh, bro. Makanya kacamata Anda itu hitam, tidak melihat kebenaran dan sinar cahaya di depan Anda. Gitu loh. Makanya ganti kacamata pakai yang putih agar terlihat kebenaran di depan Anda ini. Agar jawabannya bukan roti Dracula wa ma yata'allaqu bihima. Dracula apalah itu, ngawur. Kemudian tadi berdalil, guys. Ditanyakan Bible, dalilnya pakai Quran. Lalu menfitnah Quran, nyontek katanya. Ketika Nabi Isa berdoa ya, untuk mendatangkan ma'idatan minas sama, ya, suatu hidangan dari langit. Itu kan tertulis dalam surah Al-Maidah ayat 114. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Itu Al-Maidah ayat 114. Nabi Isa itu berdoa kepada Allah untuk diturunkan maidatan. Ya, apa maidatan? Hidangan makanan dari langit, bukan darah dia. Dah kayak yang dinarasikan Bible, beda, saudara. Maidatan minas sama, yang turunnya, hari turunnya, takunu lana idan li awwalina wa akhirina, akan menjadi peringatan bagi kami dan orang-orang setelah kami. Bukan cawan, darah, roti, mentega, keju, coklat. Ini mau bahas makanan apa mau bahas ayat sih? Yang kamu tanyakan tidak ada di dalam Quran. Coba kamu pakai ayat dalam Quran, tanyakan bagaimana maksudnya. Itu loh tema kita. Tema kita itu kamu ambil ayat Al-Quran, tanyakan maksudnya. Tunjukkan bahwa saya akan menjawab made in Islam, atau saya menggunakan Bible Anda untuk menjawab. Anda melarang saya pakai kitab ulama tafsir, tapi Anda menafsiri Dracula, menafsiri roti. Makanya kacamata itu dibuka, Mas Edis, agar melihat kebenaran. Kan kacamata itu kacamata kegelapan, ya, kacamata hitam.
Sehingga Anda tak tahu bahwa di depan Anda ada orang yang bercahaya yang sedang mengabarkan kebenaran keimanan Anda. Gitu. Semoga Anda terjamah, terpilih, diputar dan dicelupin, Mas Edis. Menjadi pribadi yang baru, kan begitu. Tanyakan ayat Quran, tanyakan kepada saya. Apakah saya akan menjawab dengan para ulama? Apakah saya akan menjawab dengan Al-Quran? Atau saya menjawab dengan Made in Islam? Tanyakan. Tapi dari tadi sampai saya tanyakan kok muter. Malah pakai ayat Al-Quran tadi jawabannya. Aduh, Zedis. Aduh, panas dia guys, panas parah dia guys. Baik, saya tanggapi ya. Sudah marah dia. Saya sambil ngemil, soalnya lapar perut saya. Perut saya kosong, jadi saya ngemil. Jadi begini, Gus Wapi ya. Kenapa teman-teman saya itu jarang sekali mau bahas Bible dengan orang Islam? Karena begini, mereka nggak pernah baca Bible, itu loh masalahnya. Dia bilang katanya perumpamaan bahwa Yesus itu adalah roti yang turun dari surga, itu perumpamaan katanya. Saya bacakan ayatnya ya. Saya bacakan. Misalnya dalam Yohanes 6 ya. Kita mulai dari 58 ya. Nih. Kan kalau buka-buka, inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Yesus bilang bahwa dia itu adalah roti yang turun dari sorga. Kok dibilang perumpamaan gimana? Ini Yesus sendiri yang ngomong. Jadi bukan makanin dagingnya Yesus kayak Dracula. Saya gini loh Gus Wapi, kenapa saya itu males kalau ngomong Bible sama orang Islam? Karena Bible-nya nggak punya gitu loh, baca belum pernah. Jadi akan menghabiskan banyak waktu. Kecuali Islam yang sudah pernah baca Bible sampai selesai. Kalau saya sudah ratusan kali khatam Al-Quran, dari Al-Fatihah, Anas ke Al-Fatihah. Kapan Muslim kalau suruh jelasin itu? Yang ada orang Kristen sampai sekarang masih memperingati itu. Barusan tadi nih hari Minggu, di sini kan hari Minggu hari ini, di gereja ya, pendeta kami, pastor kami itu bilang, ya kan? Lalu ia memecah-mecah roti, ya, kemudian dan bagian, inilah tubuhku, jadikanlah ini untuk peringatan akan daku. Ada semua. Jadi masih diperingati itu, diperingati sampai hari ini. Gitu loh. Nah sekarang saya tanya sama kamu Gus Wapi, di dalam Al-Quran tadi, Isa berkata supaya nanti diperingati oleh orang-orang sesudahku. Siapa yang memperingati itu? Siapa? Di mana? Memperingati apa? Bingung orang Muslim kalau ditanya. Oh, kita harus pergi dulu ke ulama ini. Kita pergi, bukan ulama ini. Oh, mazhab ini, imam ini, mazhab ini, mazhab ini. Udah selesai. Karena apa? Karena sesungguhnya tidak ada orang Islam yang percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Walaupun Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Iris kuping saya kalau ada orang Islam bisa jelasin dari Quran. Orang suruh jelasin fungsi sunat, Quran nggak berguna. Suruh menjelaskan apa yang dihalalkan oleh Isa, tidak berguna juga. Teman-teman saya sambil makan ya, nyembilan. Soalnya perut saya kosong. Dia sudah lapar. Perut saya kosong. Oke, iris kuping saya kalau ada jawabannya katanya. Dia lucu teman-teman ya. Pakai ayat Al-Quran membenarkan keimanan dia. Gimana tuh? Padahal temanya ini ya, apakah saya percaya Al-Quran atau Anda percaya Bible? Sampean pakai Al-Maidah yang saya sampaikan tadi, ayat 114, yang dimana Nabi Isa mengharap hidangan turun dari langit yang di hari itu akan menjadi peringatan bagi dia dan orang-orang setelahnya. Nah, lalu membenarkan kegiatan ibadah dia di gereja. Coba pakai Bible, pakai Bible kalau mau membenarkan agama kamu.
Jangan pakai Al-Quran. Tadi kok saya ulang-ulangi. Pakai Bible kau mau membenarkan agama kau. Masa kegiatan kamu di gereja pakai Al-Quran dalilnya? This. Nah, mana peringatannya? Kalau memang orang-orang setelahnya itu memperingati hari itu. Lah, ayatnya sudah kamu baca, Justru ayat itu tertera dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran memperingati kejadian itu dengan mengatakan bahwa dulu Nabi Isa pernah berdoa kepada Allah agar ada hari yang diturunkan makanan dan menjadi peringatan. Itu tertera dalam Al-Quran. Dengan ayat itu tertera dalam Al-Quran, berarti umat Islam memperingati hari itu. Jediar. Selamat datang di kebenaran. Ayatnya kan di Quran, ada di Bible. Ayat itu ketika ada, itu kita memperingati. Memperingati itu udah harus ke gereja, Memperingati itu mengingat. Memperingati itu mengingat. Mengingat bahwa pernah Nabi Isa berdoa seperti itu. Ayatnya tertulis dalam Al-Quran. Anda justru membenarkan Al-Quran, bahwa Al-Quran memperingati doa Nabi Isa itu dengan cara tertera jelas di dalam ayat Al-Quran. Gitu. Ayatnya tadi dibaca masih minta dalil. Justru ketika sudah tertulis dalam Al-Quran, berarti umat Islam memperingati Nabi Isa dulu pernah berdoa demikian. Dan menjadi peringatan, diperingati, kita mengingat, gitu. Ayatnya pakai Quran kok. Kan tertulis dalam Quran itu. Di Bible ada nggak? Nggak ada. Sampai Dajjal keluar 3 kali nggak ada. Lalu sampai mengatakan ajaran dusta. Tadi ada yang sebelum saya jawab, teman-teman. Di awal ya. Bahwa Nabi Muhammad itu membolehkan dusta katanya. Untuk masalah orang-orang yang bertikai. Itu padahal udah ada di dalam Quran loh. Kalau temanya itu di Quran sama Bible, Anda melarang saya tafsir. Tapi pertanyaan Anda harus menjawab dengan tafsir. Pakai Quran, Jawab dengan ayat Quran. Tanya di ayatnya, lalu tanya kepada saya penjelasannya. Karena keterangan hadis itu dalam catatan para ulama. Ulama mencatat apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kamu gak terima nanti. Tapi giliran saya bertanya masalah darah Yesus yang diminum, lalu Anda pakai Yohanes. Jawabnya pakai Yohanes, inilah tubuhku katanya. Itu justru tambah membenarkan bahwa dia disuruh makan darahnya Dracula. Berarti kalian itu ya, suruh minum darah. Inilah tubuhku. Oh, maksudnya tubuhku ini untuk memperingati, bukan untuk diminum darahnya. Itu namanya tafsir. Contohnya bapak-bapak gereja sampai sekarang menerangkan ketika di dalam pidatonya, inilah tubuhku, inilah cawanku. Itu namanya tafsir. Karena tulisannya minum darah, kenapa gak diminum darahnya? Kalau sama-sama pakai tafsir, para ulama banyak di dalam Islam, para ulama tafsir. Tapi kamu, apakah kamu punya ulama tafsir? Gak ada. Apakah kamu punya ilmu untuk mengetahui makna alegoris? Gak ada. Gak ada semua. Nah, kalau ajaran berdusta itu justru di dalam kitab kamu, ya. Di dalam kitab kamu itu ajaran berdusta ada ini ya. Coba jelaskan, saya bertanya ini ya. Nih, Imamat 19 nomor 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta. Oke, Imamat mengatakan jangan berdusta. Sekarang kita buka di perjanjian lama itu, di perjanjian baru ya. Di perjanjian baru ternyata Paulus ngajari orang wajib berdusta, saudara. Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Diar. Paulus wajib berdusta kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan harus berdusta, kata Paulus. Ayo, ajaran berdusta justru diajari Paulus. Dijawab itu. Bakal dijawab itu. Ya, jawabannya sudah nggak jelas, kesana kemari. Yang dibahas apa, yang ditanya apa. Ya, jadi ya kita harus ngomong karena mereka sering bentur-benturin kepala. Ya kan? Jadikanlah ini peringatan. Sampai sekarang kami lakukan di dalam setiap perjamuan kudus, perjamuan suci. Roti dilambangkan dengan tubuh Yesus dan anggur dilambangkan dengan darah Yesus.
Bukan dengan Quran Anda beda. Enggak, di Bible itu sendiri ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jawaban kamu kok pakai tafsir semua, Dis? Gitu loh. Jelas-jelas Paulus mengatakan kalau dengan dustaku atas kemuliaan Tuhan, ya. Lalu kenapa aku dihukumi karena dustaku, kata dia. Berarti seolah-olah Paulus itu membenarkan ajaran dusta. Dusta itu boleh atas kemuliaan Tuhan, gitu loh. Jangan ditafsiri, Dis. Ditafsiri lalu sama kata Edis bahwa Paulus ini sedang membalikkan orang yang sedang bertanya. Apa ini? Jelas kalimat Paulus ini gini, kalau karena dustaku Tuhan semakin mulia, kenapa aku dihukum? Berarti kan seolah-olah dusta itu boleh kalau kemuliaan Tuhan alasannya. Jangan ditafsiri. Nggak boleh pakai ulama tafsir, tapi kamu dari tadi nafsir, Dis. Lalu Yesus mengatakan, ya, inilah tubuhku, minumlah darahku, kata Yesus. Ternyata kata Mas Edis itu maksudnya anggur. Darah itu pelambangan dari anggur. Darah kok anggur, gak nyambung. Kemudian tubuhnya itu sama dengan roti. Darah kok roti. Emangnya Yesus terbuat dari ragi gitu? Gak nyambung, Dis. Berarti Yesus kalau ditafsiri seperti itu, berarti Yesus berbohong kalau seperti itu. Apakah Yesus berbohong? Katanya Yesus, kata Yesus sendiri dengan tinta merah, inilah tubuhku, cawanku, minum darahku. Ditafsiri anggung, apakah Yesus bohong? Seharusnya kan Yesus ngomong aja kan, inilah anggur, inilah roti. Kan tinggal gitu, Dis, ngomongnya. Inilah roti, inilah anggur. Gak usah mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Berarti bohong Yesus berarti. Kalau kamu menafsiri seperti itu, yang bohong Yesus apa kamu? Kan begitu, Dis. Makanya lain kali pakai kacamata yang warna putih, jangan yang hitam, agar kamu melihat cahaya di depan Anda sedang mengabarkan kebenaran, saudara. Dis. Gitu loh. Berarti Yesus bohong kalau bilang ini tubuhku. Kamu jawab pakai ayat roti katanya. Apa di sini katanya. Kemudian Mas Edis ya. Saya sebenarnya sudah gak tega Mas Edis sama sampean. Nah, ini ya, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Berarti kalau dusta untuk kemuliaan Tuhan berarti boleh. Begitu loh maksudnya. Lalu ditanyakan, sampai sekarang umat Islam itu ada yang kunut, ada yang tidak katanya. Loh, yang kunut ikut Nabi, yang tidak ikut Nabi, ngapain didamain? Ikhtilafu ummati rahmah. Kata Rasulullah di dalam banyak keterangan bahwa perbedaan umatku adalah rahmat, kata Nabi Muhammad. Perbedaan dalam hal apa? Dalam hal ilmu fikih. Kunut itu ilmu fikih, Dis. Makanya di dalam kitab Asbabu Ikhtilafil Muslimin, Tarikhu Madzahibil Islam, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zahra, bahwa perbedaan masalah fikih itu adalah rahmat bagi Allah. Contoh yang kunut, saya akan kunut. Saya pakai hadis An Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Hadisun sahihun wa isnaduhu jayyid. Bahwa dari Anas bin Malik, Rasulullah kunut sampai beliau wafat. Pakai hadis, ikut Nabi. Nabi kadang mempraktekkan tidak kunut. Boleh juga karena kedua-duanya sama-sama ikut Nabi. Apa yang pernah dilakukan oleh Nabi itu menjadi sunnah bagi umatnya. Sebagian sahabat ada yang tidak kunut karena waktu menjadi makmum sholat subuh Nabi Muhammad gak kunut. Makanya ikut Nabi, yang kunut ikut Nabi, yang enggak ya ikut Nabi. Takbiratul ihram misalnya. Ya, takbiratul ihram, ada yang begini, ada yang begini. Kedua-dua mazhabnya mengikuti Nabi karena menyaksikan dengan mata kepala Nabi seperti itu prakteknya. Makanya definisi sunnah adalah pekerjaan Nabi, ucapan Nabi, takrirun Nabi. Apapun yang dilakukan Nabi menjadi dalil bagi umat. Ada referensinya. Coba kamu tanya Quran kepada saya, kan temanya Quran, Dis. Kok malah temanya hadis sih? Temanya kan Quran. Tanyakan saya Al-Quran. Jangan hadis, jangan tafsir. Tapi dari tadi kamu menafsiri, Dis. Dustaku demi kemuliaan Tuhan ditafsiri. Oh, ini maksudnya menjawab pertanyaan orang.
Meskipun menjawab pertanyaan orang lah ya, tetap saja kalimat itu menunjukkan dusta atas kemuliaan Tuhan boleh. Lalu tubuhku, darahku, berarti Yesus bohong dong kalau dia maknai anggur. Kenapa Yesus gak bilang anggur gitu aja? Biar selamat datang di kebenaran. Iris kupingnya Mas Edis. Apakah Muhammad itu benar-benar pernah ada? Gitu loh. Nah, dalam buku itu yang ditulis oleh Robert Spencer berkata bahwa Muhammad yang dikenal oleh umat muslim sesungguhnya lebih merujuk kepada sosok Muhammad yang legenda ketimbang sosok Muhammad yang historis. Makanya kalau kita belajar tentang Muhammad dari orang Islam, memang ceritanya itu aneh-aneh. Dadanya dibelah, diambil, dicuci dengan air jam-jam, dimasukin iman. Masukin iman ke dada kok harus dibelah dulu? Iman itu kan sesuatu yang tidak berbentuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang digantikan, yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, anaknya Ismail atau Ishaq, diganti apa? Diganti sapi katanya, diganti unta katanya. Saudara, yang dilakukan Islam sesuai di dalam Al-Quran, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah milah Abraham yang hanif. Dan ternyata di dalam kitab Torah, untuk menebus dosa, untuk menebus dosa perorangan, banyak orang, pemuliaan, semuanya ada yang kerbau, ada yang kambing, ada yang domba. Itu di Taurat ada. Di Taurat aja ada, kamu ngapain jauh-jauh ke Quran? Di Taurat sudah diajari penebusan dosa di imamat misalnya. Imamat 4, satu paragraf Anda baca itu. Dari ayat 1 sampai 30 lebih itu. Ada domba, ada kambing, kemudian nanti ada kerbau. Ini kitab kamu ada gini kalau gak pernah hatam baca Bible. Yang kedua, minimal kalau kita itu yang disembelih adalah hewan, bukan Tuhan yang disembelih. Kalau kamu kan Tuhan yang disembelih. Untuk penebusan dosa, kita itu orang Yahudi pakai hewan ya. Di dalam Islam Idul Adha pakai hewan. Kalau di Kristen Tuhan yang disembelih. Ini kan ngawur ini. Kurang ajar saudara. Kok bisa Tuhan yang disembelih ini? Padahal di Yahudi ya, di agama Yahudi cukup pakai hewan. Itu sudah tertebus dosanya. Imamat 4 baca satu pasal sampai 30 lebih ayatnya. Di Kristen mau menolak ajaran Yahudi, katanya Taurat itu sempurna. Ngapain diganti-ganti hukumnya? Katanya Taurat itu mencerahkan hati dan jiwa bagi orang yang tak berpengalaman. Ngapain penebusan dosa sudah enak-enak, untuk kambing harganya cuma 2 juta saudara, malah Tuhan yang disembelih. Ini kan kurang ajar saudara. Dis ketika kau ini sudah lapar dia guys. Nangis Dis. Nangis guys. Aduh. Ingin mendapatkan pahala, setiap darah ya yang disembelih dari hewan kurban akan menjadi penghapusan dosa. Enggak, kalau Kristen Tuhannya yang disembelih. Ngawur saudara. Dis. Jadi tolong Mas Edis ya, tolong. Saya kok ketawa terus ini. Jadi kalau membandingkan apa namanya itu ya, membandingkan sebuah ajaran, jangan di framing Al-Quran itu. Ajaran Anda jauh lebih gabrul. Kok bisa? Dulu di dalam Taurat Dis ya, di dalam Taurat dulu kalau melihat Tuhan maka kita yang mati Dis. Di dalam Taurat dijelaskan kamu tidak akan bisa melihat Tuhan. Kita yang akan mati. Di Al-Quran juga tidak bisa melihat Tuhan. Nanti di akhirat kita baru diizinkan oleh Allah untuk melihat Tuhan. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang beriman nanti di surga berseri-seri, kepada Tuhannya mereka melihat. Keren. Kalau di Kristen manusia melihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Kalau di Taurat yang melihat Tuhan yang mati. Di Kristen Tuhannya dilihat oleh orang Romawi, oleh orang Yahudi, malah Tuhannya yang tewas. Tolonglah. Kalau membandingkan sebuah ajaran ini
Jangan ke sana, tewas Anda nanti. Gitu loh, Dis. Aduh. Jadi Edis sudah mulai bingung guys ya. Sudah mulai bingung semua pertanyaan hadis. Lalu pakai hadis iftaraqal muslimun ala salafin wa sab'ina millah. Umat Islam terpecah belah menjadi 73 golongan. Satu yang masuk surga. Siapa? Ma ana alaihi wa ashabi, orang yang ikut aku dan ikut para sahabatku. Padahal di ayat itu juga dijelaskan Nasrani jadi 72 golongan, Yahudi menjadi 71 golongan, dan itu hadis iftiraq bukan ikhtilaf. Saya ulangi, itu hadis iftiraq, perpecahan umat. Nasrani masuk, Yahudi masuk, bukan ikhtilaf. Sedangkan lafaz dari saya adalah ikhtilafu ummati. Ikhtilaf itu berbeda pendapat, bukan perpecahan. Baca hadis saja tidak selesai kok sok-sokan. Sekian, terima kasih. Ya. Versus Muawiyah di dalam perang Siffin. Ali versus istrinya Muhammad, Aisyah di dalam perang Jamal. Belum lagi para sahabat di dalam perang Karbala sampai cucunya Muhammad dipenggal. Coba, akibat apa? Akibat orang-orang yang bersama dengan Muhammad itu saling berkasih sayang. Minum darah. Tapi orang Islam nggak percaya itu. Loh, tidak apa-apa. Kan kenyataan. Tapi saya nggak mengeluh. Saya hanya mengatakan kita kalah koin. Silakan. Fokuslah, tidak usah bahas koin. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Edis kan menframing nih, bilang mana itu ada ayat di dalam Bible yang memandang wajah Tuhan itu tidak mati akan mati. Nggak ada itu kata Mas Edis. Loh, bukan itu yang saya tanya. Terbukti ya, terbukti. Bukan itu yang saya tanya. Ternyata. Ini waktu saya. Kok mulai haredang ini? Enggak, saya tanya di mana memandang wajah Tuhan lalu Tuhan mati mana? Keluaran 33 nomor 20. Yang kebalikannya. Engkau ini sudah mulai ngeri nih ya. Ngeri nih, guys. Ya udah silakan. Sudah mulai dipotong-potong, guys. Lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang wajahku akan dapat hidup. Ingat, memandang Tuhan itu akan tewas. Tapi ketika jadi orang Kristen, Tuhannya yang tewas. Di mana? Bahwa Tuhan dipandang langsung Tuhan tewas di mana? Aduh, loh. Dulu di dalam perjanjian baru, murid-murid Yesus memandang wajah Yesus, malah Yesusnya yang disalib. Aduh, ini sudah mulai panas ini, kawan-kawan ya. Di mana bahwa Yesus dipandang terus Yesus mati mana? Sudah mulai ini, sudah mulai kepanasan ini. Waktu saya dipotong-potong adik saudara. Enggak panik. Tadi kamu melakukan sama sedikit. Sudah 1 menit dipotong sama dia ini. Aduh, panik. Minum darah itu Yesus. Ini tubuhku, ini darahku, kata Yesus. Minumlah darahku. Itu tidak dijawab dari tadi, malah roti sama anggur dikaitkan dengan Yohanes. Inilah roti, ini adalah lambang dari tubuhku. Mana ayatnya itu bahwa roti adalah lambang dari tubuhnya Yesus? Yesus tidak pernah ngomong gitu. Inilah roti, lambang dari tubuhku. Tidak pernah, ngarang saudara, ngarang. Jadi yuk apa namanya, Mas Edis itu bisanya cuma ngarang. Kenapa? Karena dia tidak bisa membantah ulama tafsir, tidak bisa membantah hadis, tidak bisa membantah Al-Quran. Jadi dia memang oke, saya benarkan, Mas Edis tidak pakai tafsir, tapi ngarang sendiri. Gak pakai tafsir memang, tapi ngarang sendiri, nafsir sendiri. Itu lebih parah saudara. Kalau kita apa hukumnya minum darah Muhammad nggak dijawab-jawab? Dia panas guys. Panas. Darah Muhammad nggak dijawab-jawab. Aduh. Ayo ngomong dulu. Saya kasih waktu 2 menit. Nanti baru saya. Waduh. Dia sudah lapar saudara. Enggak, saya cuma mengingatkan darah Muhammad nggak disentuh-sentuh. Udah 6 ronde. Sudah panas Mas Edi, sudah panas. Songkoknya sudah berwarna merah, kacamatanya sudah berwarna hitam, orangnya sudah mulai. Ya, yang ngajari darah itu Yesus, bro. Dari tadi gak dijawab sama Anda. Di Quran ada nggak darah Nabi Muhammad halal? Nggak ada. Kan berarti pertanyaannya hadis kan? Kalau hadis itu berarti tidak sesuai tema sahabat Zubair meminum darah Nabi. Ya, ketika perang. Ya. Apakah sahabat Zubair disuruh oleh Nabi? Tidak saudara. Apakah sahabat disuruh, ayo minum darahku biar kekal di neraka? Ada hadisnya.
Karena sahabat waktu itu berperang, mereka jihad di jalan Allah, lalu mereka itu meminum darah Nabi Muhammad tanpa pengetahuan. Makanya dimakfu sama Nabi Muhammad, gak tahu, gak ada ajarannya dulu. Karena Nabi Muhammad menentang ajaran Yesus yang nyuruh minum darah. Adakah Nabi Muhammad ngajari kepada sahabat minumlah darahku? Udah ada, yang ada Yesus. Kalau Yesus minumlah darahku ada. Makanya ketika Nabi Muhammad diminum darahnya oleh sahabat, sahabat itu tidak pernah disuruh oleh Nabi. Makanya sahabat memaafkan, lalu dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelumnya belum diajari gitu loh. Hingga turun ayat hurrima alaikumud damu, diharamkan bagi kalian darah, kan gitu. Kalau Yesus, inilah darahku, inilah tubuhku, minumlah untuk memperingati aku. Mana, gak ada. Lalu dilambangkan roti. Roti ini adalah tubuhku, gak ada ngarangnya di situ, ngarang. Nah, ini sudah mulai kepanasan kan Mas Edis kan? Saya dari tadi dipotong-potong loh, seharusnya saya harus nambah 1 menit ngomong ini. Tapi ya sudahlah, gak apa-apa lah. Kayaknya dia sudah pusing itu, sudah pegang kepala dari tadi. Makan sudah kayak nafsu itu. Enggak, masalahnya saya ini udah jatahnya makan. Perut saya Oh kosong. iya, sudah. Jadi saya sambil nyemil-nyemil gitu loh, sambil ngemil. Baik, saya tanggapi ya. Pertama-tama, tadi Gus Wapi bilang begini. Di dalam perjanjian lama, orang melihat Tuhan, lalu orangnya mati. Di dalam perjanjian baru, orang melihat Tuhan, Tuhannya mati. Di mana ada dalam perjanjian baru orang melihat Tuhan, terus Tuhannya mati di mana? Loh, Yesus itu kan mati. Aduh, gimana sih Gus Wapi? Gara-gara dilihat. Kalau misalnya Gus Wapi tanya sama saya ini, apakah saya percaya Muhammad itu Tuhan? Saya percaya Muhammad itu Tuhan. Tuhannya orang Islam. Gitu loh. Masalahnya kalian, Tuhan di kepala kalian tuh jenis-jenisan. Sudah dibilang kata Tuhan tuh kata umum. Bahasa Arabnya Rob. Dia bisa merujuk kepada apapun kalau kamu menghambakan diri kepada dia. Gitu loh. Sebenarnya Gus Wapi juga tahu orang sudah mengakui Muhammad juga Rob kok. Tapi karena takut umat, ya sudah. Karena takut umat. Nah sekarang begini Gus Wapi. Kenapa Gus Wapi membohong? Oh iya, karena memang boleh diajarkan bohong nih. Lupa saya. Sorry. Kan memang dalam ajaran Islam kan boleh bohong. Sekarang gini, di dalam Al-Quran nggak ada bahwa sahabat minum darah itu sebelum ayat itu turun. Nggak ada. Makanya gini loh, tidak ada satupun kebenaran di dalam agama kalian itu kalau kita merujuk kepada omongan-omongan ulama. Karena satu sama lain semua cakar-cakaran semua. Gus Wapi, itu kamu bilang tidak sengaja. Dulu kan Muhammad tuh bekam, kan keluar tuh darah bekas bekamnya itu kan. Malah lari ke Habib ini sekarang ini. Kok kemana-mana tema ini? Kayaknya dia sudah pusing. Mau ngomong apa dia sudah pusing. Sudah pusing dia loh. Dari tema Al-Quran jadi lari ke Habib gitu loh. Menuhankan Habib katanya. Siapa? Coba saya minta bukti tertulis. Bukti tertulis ya. Kita sama-sama pakai bukti tertulis. Pernahkah Nabi Muhammad disebut Rob? Gak akan ada. Hanya framing saudara. Hanya framing. Nabi Muhammad pernah gak disebut Rob? Gak pernah. Lalu dia mengatakan, di dalam perjanjian lama, ya, yang melihat wajah Tuhan, yang melihat yang tewas. Di perjanjian baru, yang melihat Yesus, Yesusnya yang tewas. Loh, mana ayatnya? Fakta di dalam Bible Anda perjanjian baru, murid-murid Yesus melihat Yesus, malah Yesus mati di tiang jemuran. Maksudnya di tiang salib, bukan tiang jemuran ya, maaf. Nah, tetapi ya, ternyata dia mengatakan, ya biasalah, Yesus dan Bapak kan berbeda. Oh, Edi sekarang mengatakan Yesus dan Bapak berbeda, saudara. Berarti punya dua Tuhan dia. Yesus disebut Tuhan, Bapak juga disebut dengan Tuhan. Berarti Tuhannya ada dua. Ada satu yang selalu dianaktirikan, namanya Roh Kudus. Tuhan anak tiri ini namanya. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak pernah tersebut sebagai Tuhan. Berarti Tuhan Mas Edis bukan 3, cuma 2,5. Begitu.
2,5 karena Roh Kudus tidak pernah disebut Tuhan, tapi dinarasikan dia itu masih sosok Tuhan. Berarti Tuhannya 2,5, saudara, kan begitu. Lalu tadi mengatakan para ulama itu cakar-cakaran. Saya sudah menjawab di awal. Ikhtilafu ummati, ikhtilaf dis. Ingat ya. Sampai kan katanya belajar bahasa Arab. Ikhtilafu ummati. Kalau ikhtilaf beda dengan iftiraq. Iftiraq perpecahan dis. Kalau ikhtilaf itu perbedaan pendapat, itu adalah rahmat dari Allah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, laulal khilaf baina sahabah lan sadda babur ra'i. Andaikan tidak ada khilaf antara para sahabat, maka otak kita akan kaku. Yohanes saja berbeda pendapat dengan Lukas. Lukas berbeda pendapat dengan Matius. Bayangkan, kitab suci berbeda pendapat, saudara. Kata Matius, Yesus adalah keturunan dari Daud, anaknya yang bernama Nathan. Kata Lukas, Yesus adalah keturunan Daud dari anak Daud yang bernama Sulaiman. Kitab suci berbeda pendapat. Kok bisa? Ayo, Lukas sama Matius menjelaskan nasabnya Yesus itu rungkat, saudara. Kata Matius, Yesus keturunan Nathan. Nathan anaknya Daud. Kata Lukas, Yesus keturunan Sulaiman. Sulaiman anaknya Daud. Kitab sucinya, kalau kita kan para ulama, di dalam Quran tidak ada yang berbeda. Ternyata di dalam kitab sucinya Mas Edis, wah itu sudah pusing kan? Akhirnya pusing kan? Kalau saya menjawab, nah dipatok lagi akhirnya tuh. Belum oneness itu. Belum perbedaan antara Tuhan Anda dengan Tuhan Oneness, Tuhan Tritunggal, Tuhan Advent, Saksi Yehova, wa ma asbaha dzalika. Ya. Wa man tabi'ahum bisu'in ila yaumiddin itu. Oneness bilang Yesus adalah Allah. Tritunggal bilang oh bukan, Yesus anak Allah. Yang Advent bilang oh bukan, Yesus itu begini. Yang Saksi Yehova bilang oh bukan. Masalah Tuhan 2025 Kristen belum selesai. Islam masalah Tuhan sudah selesai dulu, saudara. Tuhannya tetap Allah. Makanya gak ada Tritunggal, Duitunggal, dan Tunggal-Tunggal yang lain. Gak ada. Makanya kita Bhinneka Tunggal Ika, bukan Bhinneka Tunggal Mikana. Gitulah. 2025 Tuhan Kristen belum selesai dibahas. Apakah Yesus anak Tuhan, apa Tuhan itu sendiri? Apakah anak Allah, apa Allah itu sendiri? Gitu loh. Kalau Islam sudah selesai, Tuhannya siapa? Syiah mau dikatakan siapa Tuhannya? Allah. Salafi mau dikatakan Tuhannya siapa? Allah. LDII mau ditanyakan Allah. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama ditanyakan Allah. Gak ada yang bilang Muhammad adalah anak Tuhan, Muhammad adalah Rob. Mana data tertulisnya? Mana data tertulisnya? Tidak ada. Semua mengatakan Tuhannya Allah, saudara. Kalau kalian ditanyakan siapa Yesus? Yesus adalah Bapak. Oh bukan. Anaknya Bapak. Oh bukan. Sepupunya. Oh bukan ponakan. Aduh. 2025 tidak selesai bahas keluarga Tuhan. Tuhan kok punya nasab gitu loh. Dijelaskan nasabnya beda lagi antara Matius sama Lukas. Kok Tuhan punya nasab? Berarti akan ada ponakan Tuhan nanti kan? Gitu ya Mas Edis ya. Terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ajaran berdusta itu sudah saya sampaikan di Roma. Paulus mengatakan dustaku kalau atas ketuhanan, kemuliaan Tuhan itu boleh. Tertulis di kitab suci tertulis. Coba sampean, ini kan temanya Al-Quran dan Bible temanya Quran dan Bible. Mana tertulis dalam Al-Quran berdusta itu boleh? Mana minta saya satu ayat saja dalam Al-Quran. Tapi di dalam ayat Bible kamu ada Paulus mengatakan dusta atas kemuliaan Tuhan boleh. Tertulis bahkan antara Matius dengan Lukas gontok-gontokan masalah nasab Yesus. Yang Lukas bilang keturunan Sulaiman, yang Matius bilang keturunan Nathan. Nasab Tuhan tidak selesai di dalam kitab suci. Lalu pakai video dia, saudara. Pakai video saya yang mengatakan bahwa Kristen Saya katakan, satu, itu untuk semangat umat Islam agar terus belajar. Dua, yang saya lawan waktu itu adalah Kristen dari Amerika, Kristen dari Syria, Kristen dari Mesir, dari Irak. Saya itu di TikTok
debatnya itu bukan kayak kamu sebenarnya, Dis. Bukan. Level ya diskusi dengan saya itu sebenarnya minimal Kristen dari Irak, dari Mesir, yang mereka paham bahasa Arab. Kamu kan terjemahan aja nggak bisa gitu loh. Kalau sama-sama pakai video, Dis, ini ya, ini video Edis, guys. Sama-sama pakai video ini, guys ya. Ini wajah Edis yang asli, guys. Ini wajah seperti Teletubbies Dipsy ya. Seperti Dipsy. Ini ya. Yang utama menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Wow, Yesus udah diakui Tuhan, guys. Yesus udah diakui Tuhan sama Edis. Berarti kamu bukan Tuhan. Aduh, Yesus itu bukan Tuhan, kata Edis. Kalau saya menjawab sesingkat mungkin, apakah Yesus Tuhan? Tidak, kata dia. Jediar, selamat datang di kebenaran, saudara. Ternyata Edis bohong dari tadi. Katanya Tuhan sama Tuhan itu sama, ya. Bapak itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Ternyata setelah diklarifikasi, Edis dengan wajah dipsinya mengatakan, ya, apakah Yesus Tuhan? Tidak, katanya. Lapar dia. Waduh, di mana ini umat Kristen? Edis di belakang bilang A, di depan saya bilang B. Itu apakah bukan dusta namanya, Dis? Tadi sok-sokan bilang Yesus itu Tuhan. Tuhan dan Tuhan itu sama, kata dia. Ternyata setelah diklarifikasi, ayo jujur, Dis, jujur katanya di video itu ya. Yesus itu Tuhan apa enggak? Tidak, katanya. Udah habis berapa knalpot air? Aduh, Dis. Dia sudah mulai pusing, saudara. Semoga Anda dijamah oleh Tuhan, Dis. Ya, dijamah, dijadikan pribadi yang baru. Kemudian diputar dan dicelupin, Dis, dalam api neraka. Aduh. Habis 1 galon. Ternyata banyak video-video Edis itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Yesus ternyata bukan Tuhan. Jangan-jangan Edis ini sebenarnya saksi Yehova, guys. Atau dia itu Unitarian. Ayo ngaku. Makanya di awal pantes ya. Di awal saya tanyakan Tritunggal sama Oneness, gontok-gontokan masalah Tuhan gak dijawab sampai sekarang sama Edis. Saya curiga Edis ini yakin gak sih Yesus itu Tuhan? Ternyata sudah terjawab dengan videonya sendiri bahwa Yesus bukan Tuhan. Berarti benarlah Islam ketika Allah menanyakan kepada Nabi Isa, apakah kamu pernah mengaku sebagai Tuhan? Maka Nabi Isa mengatakan, aku tidak mengatakan apa yang tidak aku tahu, apa yang tidak aku katakan. Ternyata Nabi Isa bukan Tuhan. Innahu Rasulullah. Nabi Isa adalah utusan Allah. Gitu loh, Dis. Kalau cuma sama-sama pakai video kamu kemarin waktu ditanyain oleh Nandar, oleh Gus Yonatan Nandar ditanyain tuh kamu blunder. Blunder juga gitu loh. Masa dalil kok pakai video, Dis. Ya, Baik. Waktu saya jawab. Potongnya sedikit, jangan dipotong semua. Kan sedikit aja. Bilang makanya dari awal. Lihat nih, dengar. Tertulis ya, bukti tertulis. Sebentar, Nabi dengar, Muhammad Gus Wapi, Rasulullah. sebentar. Yo, Waktu bukti saya tertulis. loh, waktu saya. Saya tunjukin. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-41. Hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minuman kepada tuannya. Dicek bahasa Arabnya, ya. Robbahu, kepada robnya. Kata rob di situ. Tuan itu rob bahasa Arabnya. Oke, tadi dia bilang ya bahwa tuannya orang Islam itu Muhammad. Gus Wapi, saya mau tanya, berarti Muhammad rob nggak? Udah ditelepon Juma dia. Udah ditelepon Juma dia. Aduh, udah ditelepon Juma. Gus Wapi, mengapa kamu berdebat dengan dia? Mengapa kamu berdebat dengan dia? Undangan, guys, ada undangan. Saya itu dalam 1 bulan undangan keluar kota. Ada orang undang. Kamu promosi. Iya, kalau kamu gak ada yang undang. Kelasnya kelas TikTok.
Jangan jadi umat terjemahan, weh. Tertulis di mana Nabi Muhammad disebut Rob? Mana tertulis? Enggak. Tadi pertanyaan Mana saya, siapa tertulisnya? tuannya orang Islam? Coba. Aduh, yang paham original teks, saya terangkan masalah Rob kepada Anda satu kali lagi. Dulu sudah pernah saya jawab. Padahal temanya Al-Quran dengan Bible. Kalau temanya Al-Quran dengan Bible, buktikan saya bukti tertulis bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Mana bukti tertulisnya? Sampai Dajjal keluar gak akan ketemu. Gitu loh. Karena kalimat Rob itu bahasa Arab, berarti harus sesuai dengan kaedah Arab. Anda Bisa nggak Rob itu kepada manusia? Arab, wajar Anda itu gak ngerti Arab dan salah terjemahan. Oke, tolong jelaskan Gara-gara apa salah pengertian Rob. terjemahan, Anda jadi salah bertuhan. Gitu Oke, loh. tolong jelaskan pengertian Iya, Rob. Saya terangkan masalah Definisi Rob. Ya, silakan. Ya. Rob ya. Nih. Nih, Des. Ini ilmu nahu sorof namanya, Dis ya. Ini ilmu nahu sorof namanya. Idza stu'mila lafdhu rabbin wa uridu bihil insan, ketika lafal Rob yang dimaksud itu kepada manusia, maka fala buddha wajib ayyakuna mudhafan ila syai'in dar, maka harus dimudhafkan. Huwa dakhilun fi milkil insan wa tahta siyadatihi. Siyadah, Dis, maka maknanya sayyid. Siyadah itu artinya sayyid. Kalau Rabbun kepada manusia artinya sayyid, tuan, bukan Allah, bukan yang dituhankan. Hatta yakunal makna sahihan, sehingga maknanya itu sahih. Apa mudhaf, Dis? Paham ndak mudhaf itu apa? Ndak paham, karena ndak tahu bahasa Arab, guys. Makanya Muhammad salah itu menuhankan. jadi arti Rob gara-gara apa? Salah terjemahan. Contoh, Begini Gus Wafi, ini saya mau serius mau belajar nih. Ka'ayyukol Rabbul Usro au Rabbud Dar. Rabbud Dar apa artinya? Pemilik rumah. Pemilik rumah pakai lafal Rabbun. Pemilik rumah. Tapi harus dimudhafkan, Dis. Buktikan kepada saya bahwa Nabi Muhammad pernah disebut Rob. Mana buktinya? Gak ada. Au Rabbul Ibil, pemilik unta. Rabbun diidofahkan. Idofah dalam ilmu nahwu sharaf. Nunan talil i'raba au tanwina mimma tudif katurisina wa thaniyat jurwan min au fi idza lam yasluhil la dzaka wala ma khudha. Ada dalilnya. Alfiyah Imam Ibnu Malik, keren dong. Aurabbul mal, pemilik uang, harus ada mudhofnya. Sekarang saya tanya, bukti tertulis bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob? Gak ada. Dan saya juga minta bukti tertulis bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Ayo, mana bukti tertulisnya? Roh Kudus katanya Tuhan. Kalau Yesus, Edis kan sudah bingung tuh ya. Edis sudah bingung kalau suruh nunjukkan Yesus Tuhan apa enggak. Karena tadi bilang Tuhan, tapi di videonya bilang bukan. Bukan Tuhan katanya di videonya. Oh enggak, maksud di video itu Tuhan yang Bapak Allah. Wow, ngarang. Di videonya gak ada keterangan kayak gitu. Ngarang kamu. Bukti tertulis Nabi Muhammad disebut Rob, dan bukti tertulis Roh Kudus disebut dengan Rob. Ada nggak? Kalau tidak ada, maka jangan pernah mengatakan Roh Kudus bagian dari Tuhan, karena tak pernah dinarasikan dari dalam Bible bahwa Robbun, Tuhan, itu adalah Roh Kudus. Gak ada. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, ini sudah apa namanya ya, sudah ragu-ragu, Edis. Kemudian Roh Kudus gak pernah tersebut Tuhan. Berarti Tuhannya Mas Edis 1,5 sekarang, berkurang. Tadi 3, karena Roh Kudus gak ada, berarti 2,5. Yesus ternyata juga ragu-ragu, berarti 1,5 Tuhannya, saudara. Kalau sampean bisa menjelaskan bahasa Arabnya, keren. Saya ajukan jempol Mas Edis kalau menerangkan Rabbun dalam tekstual bahasa Arab, ilmu lughatil Arabiyyah wa ma yata'allaqu biha, dan berkaitan dengan bahasa Arab, keren. Cuma terjemahan tuan itu banyak. Di rumah ada pembantu bilang tuan kepada pemilik rumah, ada budak bilang tuan kepada pemiliknya, semuanya tuan. Di dalam surah Yusuf maksudnya adalah Raja Aziz. Robbahu, kalimat Robbahu itu mudhaf. Kalau kata Robbun dikaitkan dengan domir hu, domir muttasil hu, makanya bisa bermakna sayyid. Jadi kalau ditanyakan Robbun kepada Nabi Muhammad, sayyid maknanya tuan, pret.
Gitu loh kalau menjawab itu pakai Tanggapi ya. referensi. Edis Oke. dari tadi mana Baik, referensi? baik. guys? Gini, saya mau belajar, mau inilah sama kamu coba nih. Siap, Jadi mau belajar. baru ini, saya mau Edis mau belajar sama belajar Gus Wapi katanya. loh. Saya mau belajar sama Gus Wapi loh. Waduh. Tadi Gus Wapi, Edis kenapa belajar, panik direkam, begini? direkam. Siapa tuannya orang Islam? Siapa Ayo tuannya orang Edis. Islam? Ayo Edis, Siapa? pakai Arab Bingung. Dis. Ayo pakai Ayo. Dis. Siapa tuannya orang Islam? Allah bin Ayo Muhammad. pakai teks Dis, pakai teks. Enggak, cuman Ayo, robuka. bahasa Arab kan, bahasa Arab Iya, kan iya, dulu. saya bahasa Arab kan. Tuannya orang Islam, bahasa Arab kan. Man robuka. Salah. Duh, Orang kok salah? Kok Siapa salah? Tuhannya orang Coba nih, Islam? baca surat Yusuf ayat ke-42. Aduh, Di situ aduh. kata Rob diterjemahin jadi apa? Aduh, nggak bisa ya, Edis ya guys ya. Nggak bisa bahasa Arab Ayo. ternyata guys ya. Ayo. Bingung mereka, sudah saya bilang. Oke, sekarang kita Waktunya cek. habis, Dis. Sebentar. Loh, waktunya habis. Gimana ini? Masa 5 menit baru dijawab? Loh, loh. Sebentar, kita Disuruh selesaikan. siapa tadi? Oh. Saya terangkan ini loh. Ya silakan. Ya, ini ya. Ternyata teman-teman, kenapa Edis kok ngebet banget? Ya. Ingin mengatakan Nabi Muhammad itu Rob. Kan ngebet banget nih dia. Harus umat Islam mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Maksa dia itu, saudara. Kenapa maksa? Karena di kitab dia sudah ada yang seperti itu. Bahkan Edis ketika ditanyakan oleh Mas Kores, Nabi Muhammad kalau di Kristen adalah Bapak Allah katanya. Weh, keren saudara. Edis mengakui Nabi Muhammad kalau ada di dalam Kristen itu adalah Bapak Allah. Hanya Nabi, setingkat Nabi di kita, kalau jadi umat di Kristen menjadi Bapak Allah. Waduh, makanya dia maksa. Karena Nabi Muhammad itu terlalu keren menurut Islam. Nabi Muhammad itu terlalu keren menurut orang Kristen. Sehingga Edis mengakui ketika ditanyakan oleh Mas Kores ya, kalau Nabi Muhammad di dalam Kristen sama nggak dengan Bapak Allah? Sama, kata Edis. Waduh, hanya Nabi di Islam sudah mengalahkan Tuhan Bapak di Kristen, saudara. Kan keren itu. Nah ini ya, ini saya tunjukkan. Ini loh, gini loh Edis. Buktikan teks tertulis Nabi Muhammad disebut Rob. Ulangi kalimat saya ya. Buktikan teks tertulis bahwa Nabi Muhammad disebut Rob. Gak ada, Dis. Kamu cuma framing. Rob maknanya Tuhan, berarti Nabi Muhammad bisa disebut Tuhan. Berarti Nabi Muhammad juga Robun juga. Kamu kan gak paham bahasa Arab, Dis. Nah, Sorof aja gak tahu. Framingnya ke sana, saudara. Sedangkan di dalam Bible itu bukan framing, tertulis. Ini ya, di dalam Bible tertulis. Coba ya. Kamu buka di dalam Efesus 5 nomor 22 ayat 22. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Wahai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lalu kita lihat bahasa Arabnya ya. Kita lihat bahasa Arabnya. Ayyuhan nisa, akhbi'na rijalikunna kamalir robbi. Diar ini ya, suami dijadikan rob. Suami dijadikan rob oleh Edis. Si ayat Efesus 5 ayat 22. Nih, dijadikan rob saudara. Nih ya, kamalir robbi. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhanmu. Ini ya, saya baca bahasa Arabnya. Ayyuhan nisa, akhbi'na lirijalikunna kamalir robbi. Suami dijadikan rob, ini ada tertulis, Dis. Saya minta yang seperti ini. Nabi Muhammad disebut rob seperti ini. Berarti Tuhannya Mas Edis bukan 1,5, saudara. Tuhannya Mas Edis semesta dunia, Tuhan semua. Barang siapa yang menikah maka dia langsung jadi Robbun, langsung jadi Tuhan dalam kitabnya Mas Edis. Karena suami setingkat, sederajat dengan Tuhan. Diar, selamat datang di kebenaran, saudara. Tertulis ada di, aduh bingung dia guys, bingung dia nyari data. Bingung nyari data dia. Cari sampai hari kiamat. Rob jadi Tuhan ini ya. Ayo istri, karena suamimu adalah kepala istri seperti Kristus adalah kepala jemaat. Weh,
Suami seperti Kristus, guys. Akan disalib semua suami kalau nikah di Kristen. Akan disalib ini, guys. Ini ya saya baca Arabnya. Li'anna rajula huwa ra'sul mar'ati kama annal masih aidan ra'sul kanisa. Wah, dijadikan al-masih suami saudara. Tertulis dalam kitab dia saudara. Maka berhati-hatilah bagi orang Kristen yang menikah. Maka mau tidak mau sesuai ayat Anda harus disalib semua. Karena sama seperti Al-Masih mati di tiang. Tiang apa namanya? Tiang salib. Oh, saya mau bilang tiang jemuran, lupa Mas Edis. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Baik. Gus Waki, tolong ya, fokus ya, fokus. Makanya orang Kristen tuh wajib menuhankan Yesus, Sang Firman itu. Udah sholat? Saya belum. Berbelit-belit. Udahlah, intinya begini. Kami dengan Rob kami, Anda dengan Robmu. Masalahnya kamu nggak mau jujur, kamu sama umat. Kalau Muhammad itu Rob, si Rifa sudah mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Rashid mengakui Muhammad itu Rob. Kenapa kamu berbelit-belit? Dia berbelit-belit teman-teman, nggak dijawab sama dia. Takut dia jawab. Takut sama umat. Udah, Dis. Oke lah Wapi, karena kamu tidak menjawab itu, saya rasa kita ya, apa mau dilanjutkan lagi? Kabur dia. Bukan. Mau kabur dia, guys. Lagi orang kamu nggak berani kok. Ditanya Aduh, Muhammad Rob kabur. atau bukan langsung berbelit-belit kok. Mana? Gimana? Kamu punya bukti tertulis nggak? Kayak gini loh, kayak gini nih. Kok bukti tertulis? Loh, kamu ngarang berarti kalau nggak tertulis gitu loh. Ada nggak suami dijadikan Rob ini nih ya? Ayuhan nisa akhdina kamali Robbi ini ada nggak seperti ini? Dengar, sekarang saya tanya dulu. Muhammad Mana? itu bisa disebut sebagai Rob Siapa? nggak? Muhammad bisa disebut sebagai Rob nggak? Itu pertanyaan sudah saya jawab berkali-kali dari awal. Saya minta Enggak, bukti tertulis Gus Wapi, Nabi enggak, Muhammad. saya mau pernah belajar nih. disebut Sekarang Rob saya mau kayak belajar nih. Sekarang saya mau Nah, belajar. Ayo, Dis. Rob bisa ditujukan kepada Sama-sama manusia, kita betul? pakai bukti tertulis, Dis. Kalau kamu ada ayatnya di dalam Bible, Dis. Ini ya. Oh, memang betul. Berarti Betul. suami itu Rob, Dis. Betul. Berarti suami Rob itu bagi Tuhan, Dis. istrinya, betul. Tuhan berarti suami itu, Dis. Iya, Tuhan bagi Waduh, istrinya. suami Betul. adalah Tuhan, saudara. Istri tidak apa-apa ya nyembah Tuhan suami ya. Kalau begini-begini. Ya, boleh nggak istri nyembah suami? Sebentar, nyembah itu begini-begini. Karena Robun. Ayo, Ayo, menyembah itu begini. boleh apa enggak? Ya, boleh apa enggak? Boleh apa Ya, enggak? nyembahnya apa dulu? Nyembah menganggap seperti Al-Masih ini loh, ayat yang kedua. Enggak, Wa bukan menganggap ra'sul seperti mar'ati Al-Masih. kama Enggak. annal-Masih. Enggak. Disebutkan seperti Al-Masih nih. Bukan. Taatlah kamu kepada suami Ayo. seperti kepada Kristus, dan tidak berhenti ayat itu di situ, dan suami juga harus taat kepada Yesus. Makanya kepala Loh, kalau dari suami jemaat, taat kepada Yesus karena memang dianggap umatnya. kepala Istri kepada dari suami jangan kemana-mana, perempuan Dis. itu adalah laki-laki. Dis. Kepala dari Istri suami kepada suami. adalah suami. Kepala dari suami adalah Kristus, dan kepala dari Kristus adalah Allah. Maksudnya Bapa di sorga. Itu ajaran Berarti Kristen kayak semua begitu. suami di dalam Kristen adalah Tuhan. Ya, Tuhan bagi istrinya. Oke. Di sini dipersamakan Tuhan sebagai suami kepada istri seperti Annal Masih. Setingkat dengan Yesus. Benar nggak ini? Bukan Suami setingkat dengan setingkat. Yesus. Taatlah kamu kepada suami seperti kepada Kristus. Ya, berarti dalam hal perintah suami harus ditaati seperti Kristus. Oh iya, tapi syaratnya suami harus taat kepada Kristus. Bukan suami yang tidak taat kepada Kristus. Lah, itu nanti pembahasan beda, itu bab suami. Sekarang bab istri dulu. Bab Iya. istri dulu, selesaikan. Iya. Berarti kalau suami itu memerintahkan sesuatu, maka seperti Kristus ya. Kalau suaminya taat kepada Kristus. Loh, jangan ditambah-tambah, Idris. Enggak, memang ada kok. Kepala dari istri adalah suami, kepala dari suami adalah Kristus. Berarti Kristus Kalau dan suami adalah sama-sama kepalanya bukan Tuhan. Kristus, nggak usah ditaati gimana? Ya. Yesus dengan suami sama-sama menjadi Tuhan berarti. Ya, kepala. Waduh, Tuhan. Iya. Kalau kami Tuhan jujur berarti kok, ya. kami mengakui itu. Tertulis. Mana, Nabi Tertulis. Muhammad Oke. mana? Di dalam surat Yusuf ayat ke-42 disebutkan nggak bahwa manusia itu adalah robnya manusia lainnya? Mana?
Surat Yusuf ayat 42. Nabi Muhammad disebut. Jangan ditolak, jangan ditolak itu. Kalau waktunya diterima, waktunya saya, Dis. Tadi kamu ngomong 5 menit, sekarang Enggak, sebentar. Tadi kamu udah nanya saya ini, sekarang gantian saya. Tulis, kamu sudah mengakui Di suami dalam itu surat adalah Yusuf Tuhan. surat Yusuf ayat 42, betul Mana? tidak kata Rob itu bisa Itu disematkan untuk kepada raja manusia? ya, untuk raja. Untuk raja kan, di zaman Nabi Yusuf Oke. kan. Kepada Yang pemimpin, tertulisnya betul. untuk raja ya. Yang Oke, tertulis untuk berarti Nabi Muhammad, mana? dengar. Berarti kalau ada tuan, kalau ada pemimpin, terus ada yang mengikutinya, berarti sang pengikut ini menyebut dia ini Rob, betul nggak? Sayyid. Kalau begitu contohnya. Berarti ayat Quran salah. Ayat Quran surat Kan Yusuf itu raja salah. di zaman Nabi Yusuf. Kalau itu Berarti nggak salah, tertulis, Yusuf. itu gambaran Berarti kamu Yusuf sesat. sendiri. Makanya Robbun yang saya sampaikan tadi dalilnya. Robbun kalau dikaitkan dengan manusia, Udah dibilang maka kata maknanya Rob adalah itu bisa siaga. ditujukan kepada Maknanya manusia kok. Sayyid. Wal Robbahu dimudofkan. Oke, bisa ya, bisa berarti. Ya, habis jelas. Oke, artinya adalah seorang pemimpin. Terus dulu Gus nih, ya. Dan Yusuf berkata, Baca Arabnya, baca Arabnya. ngapain sih? Ini loh. Dan Ya, Yusuf saya pengen berkata, tahu. iya sebentar nih. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat. Di sini ada kata-kata nih, Robbahu mana nih? Nah ini. Mana Robbahu? Mana ada Robbahu, Dis? Nih. Bukan Robbahu itu. Wih, sebentar, mana? Nah ini. Coba nih. Ini Mana, apa Dis? bacanya? Robbihi itu bukan Robbahu. Mana Robbahu nih? Sebentar, coba Gak bisa dia, saudara. Pusing, bodrek. Aduh, Mana di sini Robbahu? waktunya habis, Dis. Mana di sini Robbahu? Botol. Aduh, tewas dia dari Robbahu gak ketemu. Robbika. Aduh, sudah, Dis. Oke, sekarang Gus Aduh, Wapi. Bodrek. Kata tuanmu di sini apa bahasa Arabnya coba? Menyerah dia sok-sokan cari Arab. Saya nggak minat bahasa Arab coba. Aduh. Apa di sini? Kata tuanku di sini bahasa Arabnya apa? Ayo. Aduh, Dis. Coba tuanmu di Sudah, sini Dis. bahasa Arabnya apa? Sudah, Dis. Jangan. Ya, tunggu dulu. Ini Santai. Gantian saya jawab ya. Edis mengaku belajar Quran 13 tahun. Aduh, ini aja nih loh. Saya nggak belajar guru Arab nih yuk. Bahu nggak bisa. Kepada tuanmu yuk. Aduh. Ini tuanmu ini apa bahasa Arabnya? Mana yuk? lapan robahunya mana? Lapan robahunya Ini- mana? Iya, ini bahasa Arabnya apa coba yuk? Ini kan terjemahan. Aduh. Ini Tunjukin Arab. tuanmu ini apa bahasa Arabnya? Yuk. Tunjukin Arabnya, saya mau baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qira'atu Asim biriwayati Hafs. Wa qala lilladzi dhanna an Aduh, bahasa Indonesianya aja. Saya nggak ini. Wah, Coba bahasa setan Indonesia kepanasan, apa coba? guys. Kalau dibacakan Yuk. Quran panas itu setan berarti. Bukan Tunggu panas, dulu. buang-buang waktu. Coba ini kata Rob Tunggu dulu, kata saya baca tuanmu dulu ini Dis. Biar kamu nebak mana yang robahu Aduh, dulu. nggak usah. Gini aja saya tanya. Ini tuanmu ini bahasa Dis, kemana sih? Arabnya mana? Yuk. Saya baca dulu lah. Tidak mau saya jawab. Mau saya baca dulu. Biar kamu mikir mana yang lafal robahu. Kelamaan. Gus Wapi, saya itu nggak Setan minat panas. ngarap-ngarap. Sudah saya bilang berkali-kali. Saya nggak minat mengarap-ngarap Marah, Pak, itu. lu. Marah, Ini Pak, aja lu nih, sudah. coba. Kata tuanmu ini bahasa Arabnya apa? Saya mau baca dulu ya. Saya mau baca dulu. Nanti biar kamu mikir. Oh, yang ini ternyata lafal robahu. Gitu loh. Coba, ini kata tuanmu ini. Masa yuk. semuanya Mana? Bahasa Arabnya kamu mana? yang nyampah, saya yang bersih. Oh, berarti lama. Coba, saya baca dulu. Lama, dia nggak bisa menemukan langsung dia. Saya baca lama. dulu ya. Saya baca dulu Mana? Arabnya ya. Kata tuanmu di sini mana yuk? Saya baca dulu Arabnya ya. Kelamaan. Mana di sini yuk? Tunjuk langsung. Mana? Tunjukin Arabnya aja, nggak Masa bisa. dibaca satu langsung tunjuk. Mana? Tunjukin Arabnya aja nggak bisa dia. Nggak bisa baca suatu ternyata saudara-saudara. Ayo, Disuruh saya baca nunjukin Arabnya ya. Kata tuanmu di sini bingung. Ayo, baca dulu dari awal. Baca. Dari Ya. Al-Fatihah yuk. Baca dari Al-Fatihah. Ya dengerin, jangan kepanasan dong. Santai. Mana? Langsung tunjuk aja mana. Tuanmu di sini mana bahasa Arabnya? Yuk. Ya, saya baca dulu Arabnya. Ujungnya ngecek satu-satu juga. Ayo, Kepanasan mana? setannya.
Gini ya, dengarkan dulu biar sampean bisa mikir ketika saya baca Quran, oh ternyata ini loh yang lafaz robbahu gitu loh. Saya kan katanya kamu mau belajar. Aduh, lama saya. banget mana? Kata Tuhan Ya, ini saya baca ya. Saya nggak nanya semua ini, nggak nanya semua. Kata Ya, saya harus yang jelaskan diterjemahkan semua jadi lah. tuanmu ini mana? Coba. Kamu kan gara-gara potongan itu salah paham. Saya baca semua dulu. Ya, saya baca. Nah, silakan. Yuk. Nyerah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhum Ulkurni inda rabbika fa'ansahu syaitanu Nih, Rabbika ini. rabbihi falabitha fis sijni bid'a sinin. Saya aja udah ketemu nih. Ada dua lafal Rabbun di dalam satu ayat, Mas Edis. Ada dua lafal Rabbun dalam satu ayat. Satu, Rabbika. Inda Rabbika fa'ansahu syaitan. Rabbika. Yang kedua, setelah lafal syaitan, ada lafal Rabbun lagi. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbihi. Lama kayak gini nih. Enggak, saya mau tahu aja Bu Swapi. Tunggu dulu, Ini loh, saya jelaskan. enggak berbelit-belit. Yang saya tanya ini tuanmu di sini ini mana rohnya mana? Saya jelaskan bahasa Arabnya apa ini? persatu. Saya terjemahkan persatu-satu. Tunggu dulu. Persatu-satu. Waqala, dan berkata, lilladzi kepada orang dhanna annahu najim minhuma. Nabi Yusuf berkata kepada orang yang mengira secara dhon mereka akan menyelamatkan dari mereka berdua. Malah Apa poinnya pesannya malah Nabi Yusuf kemana? kepada Yang ditanya orang malah kemana? yang menjaga di penjara itu? Ulkurni inda rabbik. Ya. Sebutkan aku ketika kamu bertemu Tuhan kamu. Bertemu raja kamu. Oh, Robmu. Tapi tunggu dulu, ada dua lafaz Rabbun soalnya. Ada dua lafaz Rabbun. Robmu. Ayo. Asahu syaitan. Tetapi syaitan memberikan melupakan ingatan dua penjaga penjara itu. Lupa dalam hal apa? Dzikra rabbihi, untuk menyebutkan tentang Nabi Yusuf yang dipenjara kepada raja mereka. Maka Mana di sini terjemahannya? Mana di sini terjemahannya raja? Mana terjemahannya di sini raja? Mana? Dulu saya terangkan bro, santai. Maka falabitha fis sijni bid'asinin, gara-gara dua penjaga penjara itu lupa. Kok malah itu mengutarakan yang dibahas? Yang dibahas kepada bukan raja itunya. mereka, Makanya mereka ini sulit. kepada tuan mereka, sehingga ini. Nabi Yusuf dipenjara sampai beberapa tahun. Bid'a sinin Ini jamak malah dari cerita sana. Yusuf sih. Enggak, bukan itu poinnya. Biar Poinnya kamu kata tahu Tuhan. cerita dari awal, Dis. Emang belit-belit dia kan, akhirnya berbelit-belit. Biar kamu tahu ceritanya dari awal, Masa Mas seperti Edis. itu sih Bu Swapi, ilmu nggak dikasih. Coba saya mau tanya, kata Tuhan di sini bahasa Arabnya apa? Inda Rabbik. Oke, Rabbik, betul. Inda Rabbik itu ada indahnya. Oke, berarti kata dasarnya Rob, betul. Lo banyak. Inda itu kata dasar satu, Rabbun satu, K satu. Ada 3 lafal di sana dijadikan Oke, satu. baik. Kata Rob di sini berarti bisa ditujukan kepada manusia. Kalau lafal Inda Rabbik seperti itu bisa. Oke, kata Rob Kalau pengertiannya apa lafalnya di seperti sini? Inda Rabbik. Apa pengertian Rob di sini? Inda Rabbik. Kok Rob? pengertian Rob di sini apa? Diterjemahkan Maknanya apa? satu ya. Kalau maknanya Iya, satu Rob kata saja. Rob di Nggak sini. bukan hamba, bro. Kalau hamba itu ya itu kayak budak gitu, itu namanya hamba Terus apa? istilahnya. Terus apanya dia? Itu penjaga Terus apanya dia? penjara. Berarti kan anak buahnya, bukan budak. Bukan. Anak buahnya. Oke, berarti seseorang yang patuh kepada dia gitu kan? Betul nggak? Apa gimana? Seseorang yang patuh kepada dia, betul nggak? Kalau lafaz dalam Arab sesuai dengan Aduh, Inda muter lagi, Rabbik kan? fa'ansahu syaitan.
Raja itu berarti ketika tidak disampaikan pesannya, dia tidak taat berarti. Berarti kan dia tidak punya sifat taat. Itu kan tidak disampaikan kepada Yusuf. Gimana sih? Dia nggak Bukan kepada Yusuf, kan kepada nyuruh. raja. Yusuf kan nyuruh supaya itu disampaikan kepada Robnya bahwa keadaan dia di sini, tapi nggak dilaksanakan kan? Ah, dia berarti nggak patuh sama Yusuf apa nggak patuh sama Robnya? Pada yang Yusuf. Nah iya. Bukan tidak patuh, dilupakan sama setan. Ayatnya Nah, coba baca itu. sekarang begini, Syaitan. aduh, Dilupakan bukan oleh gelagapan, setan itu. gelagapan. Bukan patuh sama Nabi Yusuf. Jadi sekarang begini, kata Rob ini kalau ditujukan kepada manusia adalah seseorang. Baknya ada dua, lalu diidghamkan, dijadikan satu menjadi tasydid. Gitu loh. Gus Wapi, kalau kita memang mau bener-bener serius ya, kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Tadi kamu sudah bilang artinya pemimpin. Kan Nah, pakai sekarang saya ayat, tanya. kan, jawabnya kan? Gimana? Saya jawabnya sesuai ayat. Iya, Rob di situ artinya pemimpin, seseorang yang kepadanya kamu patuh, ya kan? Taat, tunduk, betul nggak? Nah, sekarang posisi Muhammad di dalam tengah-tengah umat muslim itu kayak begitu nggak dia? Posisi dia? Iya, berarti dia Rob nggak? Kalau dia bahasa Arab kan apa berarti? Kan muter kan? Kalau di bahasa Arab kan apa berarti? Muter mereka ini muter. Bisa kan? Makanya lebih mending ngomong sama Rashid. Kalau ngomong sama Rashid, lu ini siapa? Yusuf PI, Rifa. Saya gak kemudian nanya orang Rashid. lain. Fokus saya, fokus Lu saya. enggak, masalahnya mereka itu sudah ngomong, sudah jujur. Gus Wapi sekarang takut. Coba bahasa Arab kan, Nabi Muhammad adalah Rob yang Robnya bermakna Tuhan. Gimana bahasa Arabnya itu? Betul nggak? Oke, berarti Muhammad itu tuannya orang Islam, betul? Nabinya orang Islam. Iya, tuan nggak dia? Sayyid, ya Tuhan. Rob, berarti Rob kan? Sayyid, nggak bisa kalau Nabi Muhammad. Coba bahasa Arab kan. Udah lah, oke lah, udah selesai lah Wapi, karena kamu berbelit orangnya. Oke lah, seperti itu Coba aja bahasa Wapi Arab untuk hari kan. ini. Nabi Muhammad adalah Rob yang bermakna Tuhan. Gimana bahasa Arabnya? Gimana? Nabi Muhammad adalah Rob yang bermakna Tuhan. Gimana bahasa Arabnya? Oke, berarti Muhammad adalah Rob yang bermakna Tuhan. Teman-teman, sebenarnya saya punya teman namanya itu Ustadz Faisal Khan. Itu mengakui Muhammad itu secara kaidah bahasa itu Rob. Dia nggak berbelit-belit. Mau Kaidah bahasa makut Arab. Syiah, saya pakai dalil oneness kapan-kapan. Bilang dong. Saya pakai Ini bukan masalah bukan masalah doktrin, ini masalah bahasa, pengertian bahasa. Sama. Ajaran seseorang menunjukkan doktrin seseorang nantinya. Syiah itu banyak yang sudahlah, berbeda dengan Sunnah. intinya kalau muslim ditanya Kalau saya pakai siapa saksi Rob, Yehova, siapa tapi kamu nggak Robnya? Ya. Apa alasan dia mengatakan Rob? Karena arti Rob itu bisa juga artinya pemimpin, bisa juga artinya tuan, bisa juga artinya seseorang yang ditaati, bisa juga artinya guru. Itu arti Rob menurut Yusuf PI. Makanya Coba, Muhammad saya itu lihat disebut videonya Rob dulu. boleh. Coba saya lihat Baik, videonya saya dulu. putarkan. Masalahnya di HP ini juga. Akidah loh. Nanti mereka berpikir ajaran ini. kamu, Sekarang Riz. saya akan ngomong apa yang ada dalam Bible. Saya nggak peduli. Yang dalam Bible Ya. itu saya bilang. Tadi pertanyaanmu, Gimana? sebentar. Tadi Satu pertanyaanmu Korintus, sebentar. satu Lukas menyampaikan bahwa Dibantah nggak menurut anggapan orang itu? Dibantah nggak sama bukan Lukas? ini bukan masalah bantah membantah. Lukas bilang bahwa kata orang Yesus itu anak ini, anak ini, anak Oke, ini. Tapi dibenarkan nggak Matius sama Lukas? di mana di situ dibenarkan sama Lukas? Ya saya nanya sama kamu, itu kan kitab kamu. Lukas membenarkan apa Kan enggak sudah anggapan saya orang itu? jawab. Lukas memberitahu bahwa kata Berarti orang membenarkan kan? Berarti bukan membenarkan kan? atau tidak. Gimana sih Denny? Loh, gimana? Katanya menurut anggapan orang. Berarti kan bingung Lukas ini. Lukas itu ngasih Menurut tahu anggapan orang, Yesus itu anaknya bahwa ini. menurut anggapan orang Yesus itu anak ini, anak ini, anak Ya, ini, anak sama ini. Lukas dibenarkan Lukas apa ngasih tidak tahu. anggapan orang Bukan itu? Saya dibenarkan tanya. atau tidak. Lukas ngasih tahu.
Kok Ya, diangkat ke ketika 8? Lukas Gimana kasih sih, tahu Kak? berarti Lukas membenarkan berarti. Bukan begitu juga kesimpulannya. Gimana kesimpulannya? Misalnya begini. Saya bilang begini. Kata orang, Soekarno punya harta. Sekarang waktu saya bilang begitu, apakah saya membenarkan? Ataukah saya menyalahkan? Sekarang Tidak, saya tanya kepada hanya kamu. melaporkan Kamu sama percaya apa orang enggak? bahwa kata orang. Percaya apa enggak? Kata orang, Soekarno Ya, punya percaya harta. apa enggak kalau Soekarno itu adalah percaya atau presiden? enggak, Kamu bukan percaya? masalah itu. Masalahnya bukan itu. Masalahnya saya cuma ngelaporin. Tuh, katanya 13 Aduh, tahun. buka-buka ini lagi. Kayak perlu disuapin gitu loh. Heran saya. Kan, ayatnya coba. Yuk, surat apa? Al-Hijr ayat 6. Al-Hijr ayat 6. Tinggal nyebutin gini aja repot. Coba. Nih, saya baca. Wa qalu Bahasa Mereka- Indonesianya aja lah. Terjemahannya aja lah. dan Arab mereka juga yang dibaca itu berkata. juga Ini nggak terjemahannya ngerti. sudah. Ini terjemahannya ayo. wis. Ayo. Dan mereka orang-orang kafir berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, berarti Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Kata orang kafir. Berarti Muhammad Apakah gila. Al-Quran membenarkan? Berarti setuju dia. Berarti setuju Ya, dia apakah kalau Muhammad Al-Quran gila. membenarkan? Setuju. Berarti Coba dia baca setuju kalau ayatnya. Muhammad. Anggapan orang itu. Nggak ada ditulis dia percaya. Nah, Nggak ada ditulis dia. Kalau Saya berarti percaya dibenarkan bahwa sama inilah sih. Lukas. Nggak ada. Nggak ada. berarti oleh Lukas dibenarkan berarti karena dia tidak menentang. Kok Ketika maksa? tidak menentang, Maksa. berarti dia Maksa membenarkan. sudah. Nggak maksa. Kalau ayat Quran jelas diingkari oleh orang kafir ini. Wah, jelas ditolak oleh Al-Quran. Jadi intinya begitulah ya Gus Wapi ya. Intinya yang mau saya sampaikan begini. Pertama, di dalam agama Islam itu memang boleh takyah, boleh berdusta di dalam 3 Mana perkara. ayat? Jadi Mana jadi ayatnya? kalau masa saya harus nunjuk-nunjuk lagi sih ayatnya? Iya dong. Ini yang saya lawan ini seorang Gus. Masa saya harus ayatnya. tunjuk-tunjukin Oke, ayatnya? Oke, saya lupa. Ayatnya di 1 Korintus, kawan-kawan. Rob Muhammad di kitab apa kagak ada dia itu. Oke, teman-teman. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah berpartisipasi, sudah support, sudah semuanya ketik dan sudah menge-share. Terima kasih. Jadi begitulah ya perbedaan Islam dengan Kristen. Islam setiap berbicara itu datanya ada. Suami dijadikan Rob sudah dibenarkan oleh Edis, datanya ada. Tapi Nabi Muhammad dikatakan Rob, datanya nggak ada, nggak akan tertulis, saudara. Edis ngomong sekarang, datanya tahun depan. Ya kira-kira seperti itu ya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan dari pribadi saya pribadi, dari kesalahan saya pribadi. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.